Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NPM 1821511048, mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemahaman matematis ditinjau dari gaya belajar pada materi garis dan sudut. Nah, materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian pemahaman matematis menurut para ahli, indikator pemahaman matematis, pengertian gaya belajar, macam-macam dan indikator gaya belajar, silabus garis dan sudut, contoh soal, lalu hubungan pemahaman matematis dan gaya belajar. Yang pertama yaitu pengertian pemahaman matematis menurut para ahli. Menurut Sudirman, tahun 2014, pemahaman yaitu menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu, belajar berarti harus mengerti secara mental, makna, filosofisnya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan peserta didik dapat memahami sesuatu. Lalu menurut Jansen dan Raising, matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, serta representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Lalu menurut Barudi, yang mengatakan bahwa matematika merupakan hubungan dari beberapa konten matematika, serta dapat menghubungkan konten tersebut melalui proses komunikasi, penalaran, dan representasi. Adapun menurut Hewson dan Thorley, pemahaman merupakan konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami oleh peserta didik sehingga peserta didik mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasikan kemungkinan yang terkait. Dari para ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman matematis adalah kemampuan siswa dalam menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, serta menyimpulkan suatu konsep matematis berdasarkan pembentukan sendiri, bukan sekedar menghafal. Pemahaman matematis merupakan suatu kekuatan yang harus diperhatikan dan diperlukan secara fungsional dalam proses dan tujuan pembelajaran matematika. Terlebih lagi, Sains memperoleh pemahaman matematis pada saat pembelajaran, hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui pembelajaran dengan pemahaman. Selanjutnya yaitu indikator yang menunjukkan pemahaman matematis. Sebenarnya di sini ada menurut para ahli, namun saya memilih salah satunya. Yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan non-contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, lalu yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Nah, untuk materi berikutnya yaitu pengertian gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Huluko tahun 2017, belajar merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena proses interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, menurut Dimyanti dan Mujono, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif. Dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Selanjutnya, menurut Hilgard dan Bowner, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik-karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut. Tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan, reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan proses atau tahapan yang wajib dilakukan semua orang yang timbul dari proses internal berupa stimulus dan respon yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, dan perasaan sosial. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada seseorang yang terjadi melalui pengalaman. Lalu ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual.
gaya belajar visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Nah, gaya belajar visual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Lalu yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu orang yang dengan belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Nah, ciri-ciri gaya belajar ini yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik dengan mendengarkan, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita, suka bercerita dan berdiskusi, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Nah, gaya ini memiliki ciri-ciri ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau gerakan, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung, anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Lalu yang keempat, gaya belajar global. Pada gaya ini, memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Nah, ciri-cirinya bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Nah, untuk yang terakhir, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar ini memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Nah, ciri-cirinya berfokus mengerjakan suatu tugas. Dia tidak akan mengerjakan tugas berikutnya sebelum tugas yang pertama itu selesai. Lalu, berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Jadi mereka ini teliti banget. Lalu, cara belajarnya konsisten dan menetap. Materi berikutnya indikator gaya belajar. Nah, gaya belajar menurut visual memiliki indikator, cara mencatat, kerapian, keteraturan, dan ketelitian. Gaya belajar auditori antara lain kejelasan dalam berbicara, cara membaca, cara mengingat, dan cara berkonsentrasi. Lalu gaya belajar kinestik antara lain cara belajar, mudah bosan, posisi duduk di kelas, dan keaktifan. Di materi selanjutnya ada silabus, garis, dan sudut. Nah, karena saya di sini meninjau pemahaman matematis siswa dari materi garis dan sudut, maka saya membuat silabusnya, silabus garis dan sudut. Bisa dilihat. Nah, lalu untuk contoh soal garis dan sudut. Untuk soal yang pertama, sebutkan jenis sudut yang dibedakan berdasarkan besarnya sudut yang dibentuk pada daerah sudutnya. Pada pembahasan ini, saya sekaligus menampilkan gambar. Untuk yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut kurang dari 90 derajat. Pada gambar E, sudut siku-siku, yaitu sudut tepat 90 derajat. Pada gambar F, lalu sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Contohnya pada gambar G, sudut lurus, yaitu tepat 180 derajat. Contohnya pada gambar H. Lalu sudut refleks, yaitu sudut yang lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat pada gambar I, dan sudut penuh, yaitu tepat 360 derajat. Contohnya pada gambar J. Untuk soal kedua, kita perlihatkan gambar. Jika AD sejajar dengan CD, maka besar X adalah pembahasannya untuk menentukan sudut FEB, yaitu FEB sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat, di mana FEB sama dengan sudut CFE, karena merupakan pasangan sudut yang berseberangan. Maka sudut CFE sama dengan 100 derajat sama dengan 8X, di mana X-nya yaitu 100 derajat dibagi 8, maka nilai X yaitu 12,5 derajat. Untuk soal yang ketiga yaitu sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada saat pukul 8 malam adalah, nah pada pukul 8 malam kan jarum jam menunjukkan angka ke-12 dan jarum pendek menunjukkan angka 8.
maka besar sudutnya antara angka yang berdekatan pada jam adalah 30 derajat karena satu putaran sama dengan 360 derajat dan banyak angkanya adalah 12 sehingga besar sudut antara angka yang berdekatan adalah 360 derajat dibagi 12 yaitu 30 derajat. Maka sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 8 malam yaitu 30 derajat dikalikan dengan 12 dikurangi 8 yaitu hasilnya 120 derajat. Nah, untuk soal yang keempat, lihat gambar besar pelurus sudut SQR adalah pembahasannya. Nah, pada soal ini merupakan soal jebakan. Banyak yang mengira kalau soal tersebut menanyakan sudut SQR, padahal yang ditanyakan adalah PQS. Untuk menjawab soal ini, hal yang pertama adalah mencari nilai X. Nah, dalam hal ini sudut PQS dan SQR merupakan sudut saling berpelurus. Maka sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 180 derajat. Karena pelurus kan 180 derajat. Nah, dilihat sudut PQS itu 5x kuadrat dan ditambah sudut SQR 4x ditambah 9 sama dengan 180 derajat. Kita operasikan maka hasilnya X derajat sama dengan 19 derajat. Nah, pelurus sudut SQR yaitu sudut sama dengan sudut PQS. Pelurus sudut SQR sama dengan 5x derajat. Maka dihasilkan pelurus SQR yaitu 95 derajat. Untuk penjelasan terakhir yaitu hubungan antara pemahaman matematis dan gaya belajar. Nah, tadi kan sudah ada definisi-definisi pemahaman matematis dan definisi gaya belajar. Di sini saya dapat menghubungkan bahwa pemahaman matematis ditinjau dari gaya belajar merupakan cara yang ditempuh seseorang dalam menerima informasi untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Gaya belajar seseorang dapat dipengaruhi dari kegemarannya. Ada gaya belajar dengan cara praktek langsung, mendengarkan, melihat, dan lain-lain. Semua itu tergantung siswanya. Jika informasi yang diperoleh peserta didik diterima dengan maksimal, maka akan meningkatkan kemampuan yang ingin dicapai. Kemudian, kemampuan tersebut dapat diaplikasikan dalam tujuan pembelajaran. Akan tetapi, peserta didik tidak mempunyai daya tanggap yang sama dalam menerima informasi pembelajaran dan mempunyai cara yang berbeda dalam menerima informasi. Gaya belajar merupakan salah satu variabel yang penting terkait dengan cara peserta didik dalam memahami pelajaran di sekolah, khususnya pelajaran matematika. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.